Di dalam kamar yang luas dan tenang itu, Liliana masih terbaring di bawah selimut ditemani oleh si Geran yang dengan setia terduduk di sofa tunggal sisi ranjang. Dia tampak sibuk dengan laptop di pangkuan yang sesekali pandangannya menatap istrinya untuk memastikan keadaannya. Lenguh Liliana akhirnya terbangun juga dari tidur panjangnya. Sontak Geran menghentikan kegiatan dan menoleh. "Liana," ucap dia lembut sembari menaruh laptop ke atas meja nakas. Bulu mata lentik gadis cantik itu bergerak-gerak yang perlahan kedua matanya terbuka yang langsung bersitatap dengan wajah seorang lelaki tampan. Kamu? Di mana aku?" tanya Liliana lemah masih mengumpulkan kesadaran. "Di rumah kita. Pelan-pelan lah," kata Geran membantu gadis itu untuk bangun dan duduk setengah terbaring dengan menempatkan bantal di punggungnya. "Kenapa aku bisa di sini?" tanya Liliana lagi setelah semua kesadarannya kembali. Geran kembali mendudukkan diri di sofa tadi dan menatap gadis yang terlihat kebingungan sedang menatapnya juga. "Kau tanya kenapa? Kau kan istriku. Sudah seharusnya kau tetap di sini." Hembusan napas pelan Liliana seiring pandangannya tertunduk. "Kumohon, jangan biarkan aku salah mengartikan lagi akan sikap baikmu ini. Jadi, biarkanlah aku pergi dengan tenang." Alis Geran terangkat sebelah menatap tak terbaca. "Siapa yang mengizinkan kau untuk pergi?" "Hah?" Pandangan Liliana terangkat menatap wajah lelaki yang sebagai suaminya itu. Tapi dalam kesepakatan kan kita akan berpisah setelah 3 bulan aku tinggal di sini." Kali ini Geran yang menghembuskan napas kasar seraya mengusap rambut. "Kau salah mengartikan, Liliana. Apa aku pernah berkata akan menceraikanmu?" Refleks kepala Liliana menggeleng pelan sebagai jawaban tidak. Ya, kalau dipikir-pikir juga, selama ini dia tak pernah sekalipun mengatakan kata perceraian. Tapi kan di kesepakatan 3 bulan lalu aku tanya apa saat itu aku mengatakan akan menceraikanmu. Serobot Geran memotong ucapan. Kembali kepala Liliana menggeleng pelan seiring pandangannya menunduk lagi. Tidak, Kak, kamu hanya memberi izinku untuk tinggal di sini. Jadi hanya karena pikiran bodoh seperti itu, kau sampai kabur dari rumah. Sontak Liliana menoleh cepat. Aku tidak kabur. Kau pergi tanpa memberitahukan pada orang di rumah bahkan padaku. Kalau bukan kabur lalu apa namanya, ha? Ucap Geran dengan nada suaranya sudah naik 1 oktav oleh saking emosinya. Membuat Liliana seketika tertegun sejenak, tak bisa berkata-kata lagi karena memang benar adanya. Dia pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dulu pada orang-orang di sana. Aku kan sudah meninggalkan pesan di atas meja. Seharusnya kan mereka sudah membacanya. Gumam dia masih terdengar jelas. Lagi-lagi si Geran menghembuskan napas panjang mencoba menekan perasaan bergejolak amarah yang sedang membara dalam dada. Kau masih bisa beralasan yang tak berdasar. Semua orang-orang panik dengan ketidakadanya dirimu. Mana sempat mereka mengecek hal kecil begitu. Maaf, celetuk lemah Liliana merasa bersalah. Aku sedang tidak memarahimu. Tapi kamu kelihatan marah banget tuh. Sahutan Liliana pelan masih terdengar jelas. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kau sadar atas perbuatanmu itu. Untuk itu, aku minta maaf. Ucap Liliana dengan pandangan masih tertunduk tak berani bersitatap langsung dengan netra perak tajam sang suami. Baiklah, aku maafkan kesalahan pertamamu. Kesalahan pertama? Beo Liliana bingung. Kau pikir kesalahanmu hanya itu saja? Apa kau yang akan kabur bersama pria lain bukan termasuk kesalahanmu? Soal itu, aku tidak sengaja bertemu dengan si Agus. Panik Liliana menjelaskan. Tidak sengaja, tapi berniat mau pergi bersamanya dengannya. Bukan, aku beneran gak sengaja bertemu dengannya.
dan berpegangan tangan untuk pergi bersamanya. Serobot Geran yang sudah dikuasai lagi oleh api cemburu. Dia yang menarikku, bukan aku yang mau berpegangan tangan dengannya. Pembelaan Liliana mencoba menjelaskan sesuai kebenaran. Senyuman kecut terulas di sudut bibir Geran. Dan kau membiarkan saja tanganmu disentuh. Bukankah itu sama saja kau ingin berpegangan tangan dengannya juga? Aku juga ingin melepaskannya, tapi saat itu kamu kebetulan datang. Teriak Liliana saking gregetannya di pojokan terus. Yang dalam seperkian detik menciptakan suasana keheningan di antara mereka berdua. Seiring udara panas oleh ketegangan mulai turun mereda. Hela napas pelan Geran dengan kepala menunduk mencoba mengontrol emosinya. Apa dia masih salah paham? Dia pasti masih marah kan? Kenapa dia diam saja begini sih? Ini membuatku takut. Batin Liliana menatap ragu dan was-was pada lelaki yang tertunduk diam saja itu. Aku beneran tidak ada niatan pergi bersama dia. Kita bertemu juga kebetulan. Dan dia tiba-tiba langsung menarik aku. Cukup, ucap Geran membuat penuturan gadis itu terhenti seketika. Dan secara tiba-tiba dia bangkit dari duduknya. Dia mau kemana? Gelisah dan panik Liliana melihat pergerakan si Geran. Geran mendudukkan diri di sisi kasur yang kosong lalu menatap hangat pada gadis yang tampak sedang menatapnya kebingungan itu. Liana, ya, kamu masih belum percaya kalau aku tidak. Secara tiba-tiba dan lembut, Geran menarik tubuh gadis itu ke dalam pelukannya membuat Liliana tersentak kaget akan perlakuan tersebut. Pelukan Geran mengerat seiring hembusan napas panjang merasakan kehangatan juga mengendus aroma harum yang khas dari tubuh gadis yang sebagai istrinya. Jangan pernah pergi tanpa sepengetahuanku lagi. Itu sangat menyiksaku. Membayangkan aku tak bisa melihatmu. Ucap Geran terdengar berat dan dalam. Liliana dibuat tertegun sejenak. Dia masih tak percaya bahwa lelaki yang seharusnya menceraikan dia saat ini malah berkata seperti itu sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu, Liana. Jadi jangan pernah berpikir kau bisa lari dariku. Kata Geran seraya menyingkirkan rambut panjang di sekitar bahu sehingga memperlihatkan leher dan pundak Liliana. Lalu cup, dia melabuhkan kecupan kecil di sekitar kulit leher membuat Liliana tersentak kaget. Jika perlu aku akan merantaimu agar kau selalu ada dalam pengawasanku. Hah? Pernyataan tersebut membuat bulu kuduk Liliana seketika merinding bergidik ngeri. Merantai? Serbersit seringaian tipis di bibir Geran yang kembali mengecup pundak Liliana lalu melepaskan pelukannya. Namun kedua tangannya masih merangkul pinggang sang istri. Kau hanya perlu patuh dan tidak akan berpikir untuk melangkah keluar tanpa seizin dariku saja. Ucap Geran sembari mengusap pipi kemerahan gadis itu dan menyematkan helaian rambut yang menghalangi wajah cantik Liliana ke belakang telinga. Liliana hanya bisa menatap tak bisa berkata-kata. Ini hanya perasaanku saja kan? Dia terlihat sedikit menakutkan. Beri aku jawabanmu. Kalau kau akan selalu mengikuti perkataanku dan tidak akan pernah keluar rumah lagi tanpa izin dariku. Kata si Geran seraya menangkup wajah Liliana dan mengarahkan dekat dengannya. Sampai tatapan mata mereka bertemu dekat dan terpa napasnya terasa satu sama lain. Liliana yang merasa lidahnya keluh untuk berucap dan bibirnya terasa kaku untuk digerakkan, dia hanya bisa terdiam menatap. Geran tersenyum lagi sembari mengusap bibir merah dan lembab Liliana. Aku anggap diamu sebagai kepatuhan atas jawabanmu. Lalu perlahan dia mendekatkan wajahnya dan dia menyatukan bibirnya dengan bibir sang istri dan memperdalam ciuman dan perlahan kedua mata Liliana terpejam saat merasakan ciuman itu semakin dalam dan liar. Apa ini artinya dia tidak akan menceraikanku? Tapi ucapannya itu kenapa terdengar sedikit menakutkan? Apa karena peraturan dia yang terlalu menekan kebebasanku membuat perasaanku gelisah begini? Dengan enggan, Geran melepaskan pagutan bibirnya untuk memberi napas sang istri yang tampak sudah kehabisan napas. Dia menempelkan keningnya ke kening Liliana sehingga pandangan serta napas mereka saling bertemu terasa satu sama lain. Untuk sementara, aku tidak akan bisa menyentuhmu terlalu jauh. Aku tidak ingin menyakiti anak kita.
Hah? Mendengar ucapan tersebut, seketika kedua mata Liliana melebar terkejut dengan mulut sedikit menganga. Apa yang kamu katakan? Senyuman Geran seraya melabuhkan kecupan kilas di bibir Liliana. Kau akan menjadi ibu, Liliana. Menjadi ibu? Maksudmu, aku sedang hamil? Yang dibalas anggukan dari si Geran membuat Liliana semakin terpaku tak percaya. Aku hamil. Ceracauan Liliana seiring kedua matanya mulai berkaca-kaca oleh tangis kebahagiaan dan haru. Geran menarik tubuh gadis itu untuk dipeluknya yang sekali lagi ikut merasakan kebahagiaan. Kita akan menjadi orang tua. Tak bisa berkata-kata lagi karena perasaan bahagia serta haru yang membuncah tak terkira dalam hati Liliana. Seketika tangisan bahagia dia akhirnya pecah memenuhi ruangan luas itu.